Oke, selamat datang teman-teman di video kelima. Di sini kita akan melakukan setup lokal Docker registry. Kenapa kita perlu melakukan atau membuat ya lokal Docker registry ya? Kenapa tidak menggunakan Docker Hub? Ada dua alasan ya. Yang pertama adalah Docker Hub itu gratis, tapi image kita bisa diakses oleh publik. Jadi kalau kita ingin mengakses aplikasi kita secara privat, maka harus berbayar. Dan yang kedua adalah alasan security ya. Jadi inginnya image aplikasi kita itu hanya diakses di lokal server kita sendiri ya. Jadi yang bisa mengakses itu hanya kita ya. Orang lain tidak bisa mengakses. Oke, yang kedua, security local registry. Nah, kita perlu memasang ya security di local registry kita ya. Yang pertama adalah kita harus memasang username dan password ya. Jadi ketika akan mengupload atau mendownload image kita harus disertakan username dan password. Kemudian yang kedua kita akan memasang SSL ya secara self sign ya. Jadi kita akan memasang HTTPS di lokal Docker registry kita ya. Sehingga hanya komputer-komputer tertentu ya yang memiliki sertifikat yang bisa mengakses lokal Docker registry kita. Jadi lebih aman ya. Jadi yang pertama sudah harus mengisi username dan password ketika mengakses. Yang kedua harus memiliki sertifikat ya untuk mengakses lokal Docker registry. Jadi ini double aman ya. Aplikasi kita tersimpan di lokal Docker registry. Nah ini adalah gambaran dari susunan server di lokal Docker registry kita ya. Di sini kita akan membuat ya, kita lihat dulu yang warna violet ya, dimana kita akan membuat image, misalnya FE product 10 dan PE product 10. Kemudian komputer ini harus dipasang sertifikat ya, harus dikopikan sertifikat yaitu CA/CRT. Kemudian ketika kita akan melakukan push ya atau upload ke Docker local registry maka harus login ya, harus login. Nah, kemudian yang di atas local Docker registry kita tadi ya dilindungi oleh username dan password dan juga terpasang SSL. Nah, misalnya di local Docker registry sudah terpasang dua image ya, FE product dan PE product. Kemudian Docker image itu akan kita ambil ya di destination server atau server production. Nah, kita tentu akan melakukan Docker pull ya di sana. Nah, ini juga sama. Destination server harus memiliki sertifikat ya untuk mengakses lokal Docker registry. Selain itu juga dia harus melakukan login ya. Docker login menggunakan username dan password, barulah dia bisa mendownload atau melakukan pull Docker images kita. Nah, selanjutnya ketika akan merunning aplikasi, dia akan melakukan perintah Dockeran ya, baik itu FE product maupun PE product. Nah, ini adalah alur ya yang akan kita laksanakan, tapi kita tidak akan menggunakan 3 server di sini ya. Kita hanya menggunakan 1 server saja. Jika teman-teman memiliki beberapa server, bisa menggunakan pola ini ya. Oke, selanjutnya adalah gambaran dari local Docker registry yang sudah menyala ya. Di sini kita mengaksesnya menggunakan HTTPS ya. Misalnya di sini adalah 192.168.1.9 portnya 6300 V2 garis bawah katalog ya. Nah, nanti kita akan mengisi username dan password ya untuk mengakses local Docker registry. Ingat ya, di sini kita menggunakan HTTPS ya. Dan yang jika berhasil masuk ya menggunakan username dan password secara benar, maka akan muncul Docker images ya. Contoh di sini yang sudah masuk adalah FE product. Ya teman-teman, kita lanjutkan ya dengan praktek. Pertama-tama kita akan menginstall Apache 2 Utility. Nah, ini adalah software untuk meng-create password ya, yang nanti akan kita pasang di local Docker registry. Nah, di sini ya beritanya adalah sudo apt get install Apache 2 util ya. Kebetulan
Saya di sini sudah menginstall, teman-teman tinggal mengikuti langkah-langkah selanjutnya ya untuk instalasi Apache 2 util. Selanjutnya kita akan membuat folder out ya untuk menyimpan user dan password kita. Mengkadir out ya. Kemudian kita membuat password menggunakan Apache 2 util ya. Perintahnya seperti ini ya. http passwd kemudian strip bbn kemudian admin ini adalah username-nya, kemudian passwordnya adalah admin 123. Nah, nanti akan saya simpan di dalam folder out dengan nama registry password. Kita enter. Oke, harusnya sudah terbentuk ya. Kita coba masuk ke dalam folder tersebut. Nah, lihat isinya. Nah, ini sudah terbentuk ya, registry password. Apa sih isinya? Kita coba cek ya. Nah, kita lihat isinya ya. Jadi username-nya adalah admin, passwordnya adalah admin 123. Nah, ini sudah diacak oleh Apache 2 util tadi ya. Maka berikutnya adalah kita akan membuat SSL ya teman-teman ya. Kita keluar dulu dari folder out, kita clear. Kita akan membuat SSL ya, menggunakan OpenSSL yang ada di Linux ya. Nah, nanti kalau teman-teman belum ada, nanti diinstal terlebih dahulu ya. Nah, ini di sini OpenSSL akan kita create ya. Nanti outputnya adalah file CA-CRT ya, menggunakan algoritma RSA 4096, SAA 256 juga. Kemudian outputnya akan kita letakkan di folder out. Kemudian ini adalah key-nya atau private key-nya. Kemudian ini akan memiliki umur ya 365 hari ya. Jadi nanti kalau sudah expired nanti kita harus buat lagi. Kita bisa ubah ya jumlah harinya di sini. Kemudian ini adalah sertifikatnya ya, yaitu CA-CRT. Nah, ini sama kita simpan di folder out tadi ya. Nah, kemudian ini adalah IP kita ya. Kebetulan saya memiliki IP 192.168.1.10 ya. Kita tulis di sini karena kita akan menyimpan nanti ya Docker local disk-nya di alamat IP ini. Kemudian ini juga sama, subject outname-nya juga kita isikan IP yang sama. Oke. Coba kita lihat ya di dalam folder out ls. Nah, ini sudah terbentuk ya file sertifikat ya, yaitu CA-CRT. Ya, kita coba lihat isinya. Nah, ini sudah terbentuk ya file CA-CRT. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan membuat local docker registry ya. Nah, nanti ketika kita akan membuat local docker registry akan membaca folder out tadi ya yang berisi username dan password untuk registry. Yang kedua adalah membaca file sertifikatnya ya. Ya, jadi nanti local docker registry kita akan diakses via HTTPS. Ini pastikan teman-teman sudah terinstall Docker ya, teman-teman ya. Untuk instalasi Docker mungkin tidak akan saya ajarkan di sini karena tutorialnya sangat banyak ya di luar. Teman-teman bisa mengakses sendiri di website Docker secara langsung ya. Nah, ini adalah perintahnya ya, docker run. Kemudian portnya adalah 6300. Saya memilih menggunakan port 6300 ya, ini bebas. Kemudian passwordnya akan membaca folder out tadi. Kemudian ini juga akan membaca username dan password ya, yang tadi ada di registry.password. Kemudian juga akan membaca sertifikat ya yang sudah terbentuk tadi ya, yaitu di folder out CA-CRT ya, dan juga private key-nya ya. Kita baca juga di sini. Kemudian menggunakan images registry versi 2 ya. Itu.
kita enter saja. Nah, kemudian kita lihat ya. Nah, ini sudah menyala. Oke, jadi sudah terbentuk ya Docker registry-nya. Nah, sekarang kita coba akses ya. Jangan lupa kita mengaksesnya menggunakan HTTPS ya. 192.168.110 port 6300, kemudian versi 2, kemudian garis miring garis bawah katalog. Nah, kemudian kita harus proceed ini ya. Kita harus masukkan username dan password. Nah, kebetulan tadi saya menggunakan username admin, passwordnya adalah admin123. Nah, berhasil masuk ya teman-teman. Nah, ini masih dalam kondisi kosong. Nanti kita akan push image aplikasi kita ke local Docker registry ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi setelah kita membuat file CA-CRT itu, kita akan kopikan file sertifikat itu ke server tujuan ya. Nah, di sini kita akan kopikan di alamat ini ya. Yang pertama adalah di etc docker search-d, kemudian local rec. Local rec ini adalah folder baru buatan kita ya. Jadi ini bebas ya, bisa ABCD dan sebagainya ya. Kita namakan local rec saja. Kemudian kita kopikan file CA-CRT itu di situ ya. Kemudian yang kedua adalah di folder USR local share CA certificates. Kemudian kita kopikan file CA-CRT di situ ya. Setelah itu kita akan melakukan perintah ya, yaitu sudo update CA certificates dan juga sudo systemctl restart docker. Setelah kita berhasil membuat file sertifikat, selanjutnya kita akan kopikan file CA-CRT itu ke masing-masing folder tujuan ya. Yang pertama kita membuatnya di etc docker search-d folder local rec ya. Kita periksa dulu foldernya apakah tersedia. cd etc docker search-d, kemudian kita buat folder local rec ya. Ini bebas ya, local rec namanya bebas, tidak harus local rec. Teman-teman bisa menamai yang lain ya. Oke, kita masuk. Ini kita masuk ya. Ini masih kosong ya. Kita kembali lagi ke folder out. Nah, kita akan kopikan ke situ ya, file CA-CRT-nya. Perintahnya adalah sudo cp CA-CRT, kemudian folder tujuannya, yaitu di etc docker search di local rec CA-CRT ya. Nah, sudah kita kopikan ke folder local rec ya. Selanjutnya kita kopikan ke folder yang kedua, yaitu di USR local share CA certificates ya. Ini saya langsung saja di sini ya, di folder USR local share CA certificates, kemudian CA CRT. Nah, sudah ya, sudah berhasil kita kopikan. Langkah berikutnya adalah merestart Docker dan juga merestart sertifikat. Kita coba merestart sertifikat terlebih dahulu ya. Perintahnya adalah sudo update CA certificates ya. Bentar. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan restart Dockernya. Perintahnya adalah sudo systemctl restart Docker. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Oke, sekarang kita periksa ya apakah Docker registry masih menyala atau tidak ya. Perintahnya adalah docker ps -a ya.
Nah, ini dalam keadaan exited ya. Nah, kalau kita merestart Docker, ini kadang-kadang registry kita itu mati gitu ya. Kita harus hidupkan kembali. Ya. Oke, untuk menyalakan caranya adalah ketik perintah docker start, kemudian kita kopikan kontainer ID-nya. Nah, ini sudah menyala ya. Coba kita lihat docker ps enter. Nah, ini sudah up ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita mencoba login ya ke Docker local registry yang sudah kita buat. Kita menggunakan command line ya. Kita ketik docker login, kemudian masukkan IP-nya 192.168.1.10. Jangan lupa portnya 6003 atas ya. Kita masukkan username-nya admin, password-nya admin 123. Nah, berhasil masuk ya teman-teman. Nah, setelah kita berhasil masuk, kita nanti bisa melakukan push image ataupun pull images ya.